Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan salah satu percobaan yang pernah dilakukan dengan menggunakan salah satu konsep dari ilmuwan Michael Faraday. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novarenzo Pranatanugrahadi dengan nomor NPM 24035010061. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Kurnia Syambada, NPM 24035010034, angkatan 2024, Teknik Sipil. Nama saya Yazid Nasrullah, NPM 24035010003. Perkenalkan, aku Amin Ubedillah dengan NPM terakhir 010. Perkenalkan, nama saya Nandi Aurelio Valentino, NPM 24035010141. Perkenalkan, nama saya Tangguh Pradana, NPM 24035010144 dari Teknik Sipil Angkatan 24. Siapa sih yang nggak kenal dengan ilmuwan Michael Faraday? Beliau merupakan ilmuwan yang berasal dari Inggris yang terkenal atas kontribusinya dalam bidang elektromagnetisme dan elektrokimia. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, beliau tetap jadi salah satu ilmuwan yang sangat berpengaruh dalam sejarah, membuka jalan untuk perkembangan seperti motor listrik, transformator, dan generator. Nah, salah satu percobaan yang pernah dilakukan oleh Michael Faraday yaitu sangkar Faraday. Untuk praktek percobaannya seperti di video berikut. Masih ada muatannya bener. Bisa. Nah, gimana sih konsep dari percobaan yang dilakukan di video tadi? Berikut penjelasannya ya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu sangkar Faraday? Sangkar Faraday adalah sebuah ruangan tertutup yang berperan sebagai konduktor, berfungsi untuk menghalangi medan listrik eksternal agar tidak masuk ke dalamnya. Prinsip ini ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1836 melalui eksperimen yang membuktikan bahwa muatan listrik hanya berada di permukaan luar konduktor dan tidak terpengaruh bagian dalamnya. Komponen sangkar Faraday. Yang pertama yaitu material konduktor. Biasanya terbuat dari logam seperti tembaga, aluminium, atau baja yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Yang kedua, struktur tertutup atau jaring logam. Biasanya berbentuk kotak tertutup atau kisi-kisi logam dengan celah kecil agar tetap efektif menghalangi medan listrik. Yang ketiga, tanah atau grounding, opsional. Beberapa desain sangkar Faraday dihubungkan ke tanah untuk meningkatkan efektivitas dalam membuang muatan listrik. Oke, untuk prinsip kerja sangkar Faraday. Sangkar Faraday bekerja berdasarkan prinsip distribusi muatan pada konduktor dan hukum Gauss yang menyatakan bahwa dalam kondisi keseimbangan elektrostatik, medan listrik di dalam konduktor tertutup adalah nol. Ini terjadi karena muatan hanya berada di permukaan luar konduktor dan menyelesaikan diri untuk meniadakan medan listrik di dalamnya. Bagaimana muatan listrik di permukaan konduktor? Mengapa medan listrik di dalam sangkar menjadi nol? 3. Efek perlindungan dari medan listrik eksternal. Oke, lalu di dalam prinsip kerja sangkar Faraday yaitu ada induksi elektromagnetik. Sebuah magnet bergerak mendeteksi atau menjauh dari kumpulan kawat atau flux magnetik jumlah medan magnetik yang melalui permukaan atau kumparan. Oke, yang kedua ada hukum Faraday. Hukum Faraday bisa dibilang memiliki rumus yaitu GGL yang diinduksi V atau volt dalam laju perubahan flux magnet terhadap waktu. Tanda negatif dalam rumus tersebut sesuai dengan hukum Lenz. Yang ketiga, prinsip dasar perubahan medan magnet. GGL hanya dapat diinduksikan jika ada perubahan dalam medan magnet yang melalui kawat. Jika medan magnet tetap konstan, tidak akan ada induksi gagal GGL. Gerakan magnet atau kumparan GGL akan dihasilkan jika ada gerakan antara magnet dan kumparan. Sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet juga dapat menginduksi arus listrik. Lalu, jumlah lilitan. Jika jumlah lilitan pada kumparan lebih banyak, GGL yang diinduksi akan lebih besar.
Bagaimana muatan listrik didistribusikan di permukaan konduktor? Ketika sebuah konduktor tertutup seperti sangkar Faraday dikenai medan listrik eksternal. 1. Elektron dalam konduktor akan bergerak dan menyesuaikan diri hingga medan listrik di dalam konduktor menjadi 0. Yang kedua, muatan listrik hanya akan berkumpul di permukaan luar konduktor. Karena dalam keseimbangan elektrostatik, muatan di bagian dalam akan saling meniadakan. Dan yang terakhir, hal ini menyebabkan bagian dalam konduktor tidak terpengaruh oleh medan listrik luar. Mengapa medan listrik di dalam sangkar menjadi 0? Menurut hukum Gauss seperti berikut, karena tidak ada muatan di dalam sangkar Q dalam sama dengan 0, maka flux listrik total juga 0. Yang berarti medan listrik di dalam tidak ada. Secara sederhana, medan listrik luar akan menyebabkan redistribusi muatan di permukaan sangkar, menciptakan medan yang meniadakan efek medan luar di dalam sangkar. Efek perlindungan medan listrik eksternal. Sangkar Faraday memberikan perlindungan terhadap pengaruh medan listrik dan gelombang elektromagnetik, termasuk yang pertama, melindungi dari sambaran petir. Contoh, mobil dan pesawat yang terbuat dari logam bekerja seperti sangkar Faraday, melindungi penumpang dari listrik eksternal. Yang kedua, menghalangi gelombang elektromagnetik. Contoh digunakan dalam ruang isolasi listrik, laboratorium penelitian, dan perangkat elektronik sensitif untuk mencegah interferensi. Yang ketiga, keamanan data dan sinyal. Contoh dompet anti RFID mencegah pencurian data kartu elektronik dengan menghalangi gelombang elektromagnetik. Dengan prinsip ini, sangkar Faraday banyak digunakan dalam teknologi modern untuk perlindungan peralatan dan keselamatan manusia dari pengaruh listrik eksternal. Aplikasi sangkar Faraday dalam kehidupan sehari-hari antara lain untuk melindungi dari petir, contohnya mobil dan pesawat. Kedua, perisai terhadap gelombang elektromagnetik, contohnya ruang isolasi listrik. Keamanan data dan perlindungan peralatan elektronik dari gangguan listrik. Kesimpulan dari materi ini adalah sangkar Faraday merupakan konsep fisika yang menunjukkan bagaimana medan listrik tidak dapat menembus konduktor tertutup karena muatan listrik hanya tersebar di permukaan luar. Prinsip ini memberikan perlindungan dari gangguan medan listrik dan gelombang elektromagnetik. Dalam kehidupan sehari-hari, sangkar Faraday digunakan untuk melindungi manusia dari sambaran petir, mengisolasi perangkat elektronik dari interferensi, menjaga keamanan data, dan mencegah gangguan elektromagnetik pada alat medis dan komunikasi. Pemahaman tentang konsep ini sangat penting dalam teknologi modern, terutama dalam bidang kelistrikan, telekomunikasi, dan keamanan informasi. Dengan menerapkan prinsip sangkar Faraday, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi perangkat dari gangguan listrik eksternal. Sekian, terima kasih. Gimana teman-teman materi yang telah disampaikan tadi? Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua ya. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.